Halo teman-teman. Sabar dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ridho Echayani dengan NIM 22040350106. Jurusan Administrasi Pendidikan kelas 01. Di sini saya akan memenuhi tugas terakhir mata kuliah literasi teknologi dasar. Untuk itu, topik saya pada hari ini yaitu ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Selamat menyaksikan. Informasi dan komunikasi teknologi ICT adalah suatu payung besar teknologi yang di dalamnya mencangkup semua peralatan teknis agar bisa memproses dan juga menyampaikan berbagai informasi penting. ICT memiliki dua aspek penting, yakni teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi informasi dalam hal ini mencangkup berbagai hal yang berkaitan dengan proses penggunaannya sebagai alat bantunya, memanipulasi serta mengelola informasi yang ada. Informasi dan komunikasi teknologi atau ICT adalah suatu payung besar teknologi yang di dalamnya mencangkup semua peralatan teknis agar bisa memproses dan juga menyampaikan berbagai informasi penting. ICT memiliki dua aspek penting, yakni teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi informasi dalam hal ini mencangkup beberapa hal yang berkaitan dengan proses penggunaannya sebagai alat bantunya, memanipulasi, serta mengelola informasi yang ada. Di sisi lain, teknologi komunikasi adalah berbagai hal yang berkaitan erat dengan penggunaan alat bantu untuk bisa memproses dan juga mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk itu, teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi adalah satu kesatuan yang utuh. ICT memiliki pengertian yang sangat luas, yakni dengan kegiatan yang berhubungan dengan memanipulasi, memprosesasi, pemindahan informasi antar media hingga pengelolaan. Dunia pendidikan harus melakukan modernisasi dengan melakukan inovasi yang memang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Di masa mendatang, kita menghadapi dinamika perubahan yang makin cepat, intensif, dan kompleks. Munculnya berbagai masalah yang makin serius akibat kerusakan lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan kemakmuran, ketidakadilan, agresi politik, dan kompetisi. Semua masalah ini membutuhkan pemikiran dan tindakan yang makin cerdas, kreatif, kritis, dan bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang baik, yaitu yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang tidak saja mampu berpikir dan bertindak responsif, tetapi juga antipasif dan proaktif terhadap perubahan. Manajemen sekolah. Secara ontologis, manajemen sekolah dan manajemen pendidikan mempunyai pengertian yang sama. Masing-masing memiliki persamaan yang sulit untuk dibedakan. Secara khusus, ruang lingkup manajemen pendidikan juga merupakan ruang lingkup bidang gerakan manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya melalui fungsi yang sama pula. Manajemen akan dikatakan bagus apabila manajemen tersebut sejalan dengan konsep dan program. Oleh sebab itu, para pimpinan sekolah yang menjabat sebagai manajer di lingkungan maupun unit masing-masing perlu mengusahakan manajemen dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Manajemen sekolah bermutu merupakan salah satu model pengelolaan yang memberikan otonomi kepada madrasah atau kepala sekolah untuk pengambilan kebijakan partisipasif secara langsung sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pengertian ICT. Apa sih ICT itu? ICT adalah suatu teknologi ataupun sistem yang mampu mereduksi berbagai batasan
ruang, dan waktu agar bisa memisahkan, mengambil, menyajikan, menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi data menjadi suatu informasi yang penting. Informasi dan komunikasi teknologi ICT mempermudah kehidupan manusia. Jika menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, dua benua akan terasa tidak berjarak. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancar. Teknologi informasi dan komunikasi sangat dirasakan kebutuhannya dan kepentingannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sistem pembelajaran berbasis informasi dan komunikasi teknologi. Perkembangan dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT telah memberikan dampak yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari ke seluruh dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas berbagai kehidupan termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan informasi dan komunikasi teknologi ICT di dunia pendidikan telah mengakibatkan semakin menyempitnya dan bahkan meleburnya dimensi ruang dan waktu yang selama ini menjadi faktor penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu dan teknologi umat manusia. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan senantiasa dilakukan. Dunia pendidikan termasuk yang paling diuntungkan dengan kemajuan informasi dan komunikasi teknologi ICT ini, karena memperoleh manfaat yang luar biasa, mulai dari eksplorasi materi-materi pelajaran yang berkualitas seperti literatur, jurnal, dan buku, membangun forum-forum diskusi ilmiah, sampai konsultasi atau diskusi dengan para pakar di duniawi. Semua itu dapat dimudahkan dan dilakukan tanpa mengalami batas, karena manusia dapat melakukannya sendiri. Sistem pembelajaran berbasis ICT ini merupakan revolusi terakhir atau kelima dalam sistem pembelajaran. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar, guru, dan peserta didik atau murid agar tidak harus saling bertatap muka secara fisik seperti halnya dengan sistem pendidikan konvensional, memiliki bertemu dalam ruang teknologi informasi internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer. Adapun media di dalam ICT yang pertama adalah internet, yang merupakan jaringan komputer global yang mempermudah, mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan juga selalu dapat diperbaharui. Yang kedua adalah intranet, yang merupakan jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Yang ketiga adalah mobile phone. Mobile phone adalah alat terkomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan pesan berupa suara. Dan yang terakhir adalah flashdisk. Flashdisk merupakan salah satu alat eksternal komputer yang dapat kita manfaatkan sebagai penyimpanan. Adapun dampak positif pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi, yang pertama adalah teknologi informasi mempermudah dalam pendidikan, baik dalam proses penerapan, pemahaman, serta penguasaan di bidang pendidikan. Yang kedua adalah teknologi adalah tolak ukur kemajuan. Yang ketiga adalah pendidikan dapat dilakukan meskipun jarak fisik antara pendidik dan peserta didik berjauhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memperoleh materi pendidikan lebih luas. Terdapat pula dampak negatif teknologi informasi komunikasi bagi dunia pendidikan. Yang pertama, penyebab utama sikap malas serta kemudahan yang diberikan. Yang kedua, menjadi konsumtif karena teknologi informasi menyediakan hal yang serba instan.
otomatis berpengaruh pada pikiran kita, seakan-akan teknologi adalah kebutuhan primer yang kemudian berpengaruh pada lifestyle. Insert your multimedia content here. Kesimpulan dari materi saya bahwa penggunaan ICT sebagai sumber dan media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan perangkat komputer sebagai sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Diharapkan dengan penggunaan sumber dan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan ICT sebagai sumber dan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru dengan peserta didik. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Sampai jumpa.